Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video 3 makom sabar. Makom tertinggi Allah angkat 900 kali derajatnya, berjarak 2 kali lipat antara lapisan bumi dan batas arsy Allah. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalfahaman Anda. Allah menjanjikan orang yang bersabar dengan ganjaran yang tidak terhitung atau tidak terkira terkait apa dan berapanya. Sabar secara umum diartikan menahan diri. Sabar mengandung keutamaan dalam agama Islam. Sabar atas maksiat mencegah orang dari perbuatan keji. Sabar dalam taat menguatkan orang dalam menjalankan perintah agama. Sabar atas musibah dan malapetaka meneguhkan hati seseorang dalam mengalami kepahitan hidup. Para wali membagi jenis sabar pada 3 tingkatan. Mereka merinci sabar ke dalam 3 makom berdasarkan tingkat beban dan sikap orangnya yang berbeda. Pandangan para wali ini dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin sebagai berikut, yang artinya, sebagian ulama makrifat mengatakan orang sabar terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama, orang yang sabar meninggalkan syahwat. Ini derajatnya orang yang bertaubat. Yang kedua, tingkatannya ridho atau menerima atas takdir. Ini derajat orang yang zuhud. Dan tingkatan ketiga, mencintai apa yang dilakukan Allah terhadapnya atau mahabbah. Ini derajat orang yang as-siddiq. Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, juz 4 halaman 72. Imam Al-Ghazali menjelaskan secara rinci pada bab mahabbah kitab Ihya Ulumuddin bahwa mahabbah atau rasa cinta kepada Allah lebih tinggi kedudukannya daripada sekedar ridho, sebagaimana makom ridho memiliki kedudukan lebih tinggi daripada makom sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153 menunjukkan betapa bahagianya orang-orang yang bersabar karena mereka mendapat pertolongan, bimbingan dan pendampingan Allah. Surah Al-Baqarah ayat 153 menjelaskan kebersamaan Allah dan orang yang bersabar, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah menjanjikan orang yang bersabar dengan ganjaran yang tidak terhitung atau tidak terkira terkait apa dan berapanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10 yang artinya, orang-orang yang sabar akan digenapi ganjarannya dengan tak terhitung. Orang yang bersabar juga akan diberikan ganjaran oleh Allah dengan ganjaran yang tak terhingga dan tak terduga, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dan dalam pandangan Syekh Ibnu Abi Dunya 208 sampai 281 Hijriah, ada 3 tingkatan sabar juga dalam karyanya kitab As-Sabru wa Thawab Alaihi. Yang pertama, sabar atas musibah. Yang kedua, sabar dalam menjalani ketaatan. Yang ketiga, sabar atau menahan diri dari laku kemaksiatan. Sabar yang terakhir adalah sabar dengan tingkatan tertinggi. Dalam kitab As-Sabru wa Thawab Alaihi halaman 30, Syekh Ibnu Abi Dunya mencantumkan sebuah hadis riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib
Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sabar ada 3 tingkatan. Yang pertama, sabar atas musibah. Yang kedua, sabar dalam menjalani ketaatan. Dan yang ketiga, sabar dari laku kemaksiatan. Siapa saja yang sabar menghadapi musibah sampai ia mampu memperbaikinya atau merestorasinya sebaik mungkin, Allah akan mengangkat 300 derajatnya, di mana satu dengan lainnya berjarak sejauh antara langit dan bumi. Dan yang bersabar dalam menjalani ketaatan, Allah mengangkat 600 derajatnya, di mana satu dengan lainnya berjarak sejauh antara lapisan-lapisan bumi dan batas ketinggian ars. Sedangkan bagi yang bersabar dari laku kemaksiatan, Allah mengangkat 900 derajatnya, di mana satu dengan lainnya berjarak sekitar 2 kali lipat antara lapisan-lapisan bumi dan batas ketinggian ars atau rumah Allah. Secara klasifikasi, Imam Ali Karumallah wajhah menggolongkannya menjadi 4 dalam kitab As-Sabru wa Thawab Alaih halaman 25. Dalam artinya, Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, sabar ada 4 golongan. Sabar dalam merindu, yang kedua sabar karena sayang, yang ketiga sabar dengan latar kezuhudan, dan yang keempat sabar dalam penantian. Siapa yang merindukan surga akan membersihkan dirinya dari hasrat-hasrat rendah. Siapa yang mengasihani dirinya di lahap neraka akan keluar dari segala bentuk keharaman. Siapa yang tak menaruh cinta pada dunia, entenglah baginya segala musibah. Dan siapa yang menanti kematian atau selalu merasa kematian sudah di depan mata, pastilah ia bergegas meregup berbagai kebaikan. Hidup sebagai makhluk sosial membuat kita tidak pernah lekang dari salah dan khilaf. Kalau bukan disakiti atau kita pernah menyakiti orang lain. Dalam hal ini, agama mengajarkan agar yang menyakiti meminta maaf dan yang disakiti supaya bersabar sekaligus memberi maaf. Ini adalah pedoman terbaik kita sebagai makhluk sosial. Imam Al-Hasan pernah menasehati, wahai umat manusia, jangan sekali-kali menyakiti yang lain. Namun bila kau disakiti, maka bersabarlah. Kitab As-Sabru wa Thawab Alaih halaman 26. Sebenarnya kesabaran sangat erat kaitannya dengan kesadaran. Bila benar-benar menyadari tabiat kemanusiaan kita yang tak lepas dari salah dan lupa, juga hakikat penciptaan kita yang senantiasa bersujud kepada Sang Maha Pengampun lagi Penyayang, maka tiada alasan untuk tidak bersabar. Di sini Syekh Ibnu Abid Dunya sedang berusaha menguak kesadaran umat sehingga menjadi pribadi yang penyabar. Karena itu, kitab As-Sabru wa Thawab Alaih ini penuh dengan nasihat-nasihat sabar, baik dari Al-Quran, hadis, kalam para sahabat, dan para ulama salafus saleh yang lain. Seperti nasihat Imam Ibrahim At-Taimi yang mengatakan, yang artinya, setiap kali Allah menganugerahi kesabaran pada hambanya, baik atas rasa sakit, malapetaka dan musibah, pasti juga memberinya yang lebih baik dari ganjaran keimanan itu sendiri. Kitab As-Sabru wa Thawab Alaih halaman 28. Kalam At-Taimi di atas mengajarkan kita bahwa mempertahankan keimanan jauh lebih penting daripada keimanan itu sendiri. Segala bentuk kesusahan dan derita yang dialami umat adalah ujian keimanan dari Allah. Mengingat iman yang hakiki yaitu iman yang tak lekang oleh waktu, tempat, dan kondisi, suka ataupun duka, lapang atau sempit. Sungguh nasihat yang besar. Imam Ali bin Abi Thalib pernah memberi analogi keimanan. Ia berkata yang artinya, ingatlah, sabar mempertahankan keimanan layaknya kepala dalam satu tubuh. Bila dipenggal, habislah tubuh itu. Kemudian Sayyidina Ali mengangkat suaranya dan menyampaikan, ingatlah, sungguh tiada iman bagi yang tak memiliki kesabaran. Dalam kitab As-Sabru wa Thawab Alaih halaman 24.
Jadi kendati pun sabar memiliki tingkatan dari yang paling rendah sampai yang tertinggi, namun sejatinya bukan tentang tingkatan, tetapi soal misi mempertahankan keimanan. Terkait tingkatan sabar, itu hanya indikasi dari tingkat keimanan seseorang. Terakhir, saya akan menutup video ini dengan syair Imam Al-Husain bin Abdurrahman tentang sabar yang berbunyi, yang artinya, bila engkau tak berlapang dada hadapi segala urusan, tentu akan mempersulit dirimu. Maka lapangkanlah dadamu dan permudahkanlah setiap kesulitan. Belum pernah kutemukan hal yang paling komplit hadapi malapetaka selain takwa. Belum juga kudapati sesuatu yang paling ampuh obati kebencian selain sabar. Kitab As-Sabru Was-Sawab Alaih halaman 45. Wallahu a'lamu bishawab. Itulah 3 makom sabar, makom tertinggi bila bisa menjalani. Allah angkat 900 derajatnya berjarak 2 kali lipat antara lapisan bumi dan batas ars atau rumah Allah. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.